mendukung upaya dari Kiai Majuddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Muki Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Jadi ini harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkanter secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkanter, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, baru Kiai Imad salah keliru. Tapi selama belum ada yang mengkanter, Kiai Imad benar. Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara, aliansi pecinta ulama Nusantara, beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin haq, amin ya Allah, haq, amin ya Allah, kebenaran selalu diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan, amin ya Allah, maka insyaallah Allah bersama kita. Amin ya Allah. Terima kasih. Akibatkan dengan salah tafsir dan kesombongan Habaib Ba'alawi dari klaim nasab yang pernah digelontorkan oleh sesepuh atau pendahulunya di masa lalu. Nah, dan juga nasab Ba'alawi ini sendiri juga ternyata membelokkan sejarah dan silsilah para tokoh-tokoh wali Nusantara, termasuk diantaranya ya leluhur keluarga Banten, keluarga Wali Songo, dan leluhurnya Kiai Said Akil Siraj itu sendiri. Jadi karena Kiai Said Akil Siraj sendiri, saya juga minta izin juga nih Pak Yusuf, akan saya sebutkan silsilah beliau berdasarkan versi silsilah revisi. Jadi akan saya sebutkan juga. Jadi dalam rangka memperingati ulang tahun beliau, supaya masyarakat tahu keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah yang asli, bukan para Habaib Ba'alawi Muasal Yaman. Dan contoh yang bisa menjadi panutan kita adalah ya Kiai Said Akil Siraj. Nah, beliau inilah yang ulama pewaris Nabi, tapi juga secara kezuriatannya pun juga beliau memang keturunan Rasulullah yang asli, bukan Habaib Ba'alawi Muasal Yaman. Jadi tepat apabila kita sebut sebagai Said Akil Siraj. Nah, mana? Ada? Mau Syarif, disebutkan ya. ini? Iya, mau saya sebutkan biar masyarakat tahu. Mohon maaf, saya minta izin sekalian ini. Nah, jadi nanti kita juga sebut juga sumber-sumber datanya juga ya. Jadi ini biar pelurusan sekaligus. Ya, oke. Jadi baik. Jadi Kiai Said Akil Siraj itu kan Said bin Akil bin Siraj. Nah, Kiai Said bin Akil bin Siraj, baru bin Kiai Said yang pendiri Gedongan. Nah, itu beliau bin Kiai Murtasim, yang mana Kiai Murtasim ini masih berkerabat dengan leluhurnya keluarga Buntet dengan Benda Kerep. Jadi kalau keluarga Buntet Benda Kerep termasuk Gus Abbas itu kan keturunan daripada Kiai Muta'ad. Nah, Kiai Muta'ad ini adik daripada Kiai Murtasim, yang merupakan leluhurnya keluarga Gedongan, leluhurnya keluarga Kiai Said Akil Siraj sendiri. Nah, jadi dari Kiai Murtasim bin Kiai Haji Raden Nuruddin bin Raden Muridin bin Raden Ali bin Pangeran Punjul bin Pangeran Penghulu Kasepuhan bin Pangeran Senopati atau Bagus bin Pangeran Kebon Agung alias Pangeran Sutajaya V bin Pangeran Dalem Anom alias Pangeran Sutajaya Ingkang Sedo Ing Tambak bin Pangeran Nata Manggala bin Pangeran Sutajaya Sedo Ing Demung bin Pangeran Wira Sutajaya. Nah, ini adalah adik daripada Panembahan Ratu Cirebon. Nah, baru bin Pangeran Dipati Cirebon alias Pangeran Suwarga, bin Pangeran Pasarean alias Muhammad Tajul Arifin, bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua. Nah, dulu Sunan Gunung Jati ini dibelokkan ke versi Asmat Khan Ba'alawi Muasal Yaman. Tapi kami sudah melakukan penelitian bahwasanya Ba'alawi tidak bersambung kepada Rasulullah, dan Wali Songo ini alhamdulillah bersambung kepada Rasulullah, tapi bukan dari muasal Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, jadi kalau untuk Wali Songo sendiri sebenarnya ada dua muasal yang kalau kita
ingin mengembalikan ke sejarah yang lurusnya, dulu seperti ada di masa-masa penjajahan Belanda, kita harus akui para Ba'alawi Muasal Yaman ini di masa lalu adalah salah satu antek atau sekutunya penjajah Belanda. Sehingga mereka punya misi-misi tertentu di masa lalu membelokkan sejarah dan silsilah suatu tokoh yang dijajah oleh sekutunya, itu untuk mempermudah penjajahan di masa lalu. Nah, jadi dulu para Wali Songo itu jelas ada istilah yang kita sering kenal Maulana Maghribi, yang artinya dari Maroko. Dan juga ada tokoh yang bergelar Mahdum, Ibrahim Asmarakandi, yang mana itu berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, tapi ini ditenggelamkan, dibelokkan, artinya ada dua muasal yang dari Maroko dan dari Uzbek, ini dibelokkan sejarah dan silsilahnya seakan-akan malah ke Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, padahal para keturunan Ba'alawi Muasal Yaman ini tidak ada satupun yang bergelar Mahdum. Jadi kalau ada gelar Mahdum, itu artinya bukan dari jalur Yaman, tapi dari jalur Uzbek atau Asia Tengah. Nah, jadi dalam data sejarah Banten pun, itu Sunan Gunung Jati tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, kemudian misalkan Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang, aliasnya adalah Sunan Mahdum Ibrahim. Nah, Mahdum ini penanda bukan keturunan jalur Yaman, tapi keturunan daripada jalur Uzbek, karena gelarnya pun Mahdum. Nah, tadi sudah saya sebut silsilah Kiai Said Agil Siroj sampai dengan Sunan Gunung Jati. Lanjutan ke atasnya, yang kita juga sudah merevisi berdasarkan perbandingan data manuskrip yang ada di Nusantara, dan juga sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakib, dari Irak, kemudian Mesir, dan juga India. Bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ini adalah bin Said Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini, kemudian bin Husain Jalaluddin bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali At-Taqi Muhammad Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini adalah kakak daripada Ali Uraid yang diklaim sebagai leluhurnya Ba'alawi. Nah, Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau silsilah ini kita runut tadi, ini bersambung garis laki lurus dari Kiai Said Agil Siroj sampai dengan ke Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi justru yang Said dan Syarif itu dah, ya contohnya ya para Kiai Nusantara, termasuk Kiai Said Agil Siroj, bukan para habaib Ba'alawi Muasal Yaman yang tidak terbukti secara ilmiah, begitu. Jadi untuk data-data tadi tersebut, mungkin juga kemarin pada Suka TV ada perbincangan tentang data-data manuskrip. Saya sampaikan juga karena waktu kemarin itu yang berdiskusikan tidak saya dengan Pak Farihin. Nah, silsilah tadi ini yang Cirebon ini per tanggal 14 Januari sudah ditetapkan di Keraton Kanoman Cirebon, Pak Yusuf. Jadi selain ini pengakuan dari data eksternal, data internal ini per 14 Januari sudah ditetapkan oleh Keraton Kanoman Cirebon. Bahwasanya memang demikianlah silsilah Sunan Gunung Jati itu ke jalur Musa Al-Kazim, bukan ke jalur Ba'alawi. Dan perbandingan data pun, data ini lebih tua dibandingkan versi data ke Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, kita harus ketahui bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati lahirnya di tahun 1448 Masehi dan wafat di tahun 1568 Masehi. Nah, jadi para yang ibaratnya mulai awal-awal di Cirebon ada pembelokan nasab, ketika Yaman datang, data tertua pembelokan tersebut adalah di abad 18, yaitu di tahun 1720. Nah, data tersebut pun juga sebenarnya sesepuh Cirebon masih menggabungkan antara nama Musa Al-Kazim dengan Ba'alawi. Makanya mereka tidak menyebut nama Ali Uraidi, tapi yang disebut adalah Kasim Al-Malik. Tapi memang di bawahnya tercampur baur dengan Ba'alawi atau Ubaidillah. Nah, tapi alhamdulillah per zaman sekarang ini sudah bisa kita luruskan sesuai dengan apa adanya data, dan bahwasanya data tentang yang ke Musa Al-Kazim itu jauh lebih tua dan lebih mutawatir. Kenapa lebih mutawatir? Karena data perbandingan Wali Songo yang saling berkerabat ini tidak hanya tercatat di data Cirebon, tapi juga tercatat di data Banten, tercatat pula data Madura dan data Jawa Timur, dan tahunnya pun lebih tua. Kalau Sunan Gunung Jati wafatnya di tahun 1568,
maka data yang sudah ketemu manuskripnya itu di tahun 1620-an yang hanya jeda waktunya hanya sekitar 50 tahun saja. Jadi nggak sampai 1 abad. Nah, bandingkan dengan Ba'lawi yang jeda riwayatnya sampai 5 abad, 5,5 abad. Atau bahkan data-data yang versi Ba'lawi pun hampir 2 abad. Nah, sedangkan masa hidup sebelum Sunan Gunung Jati wafat, ini sudah ketemu data manuskrip yang lebih dekat, hanya selisih 50 tahun saja, terbukti mencatat istilah yang Sunan Gunung Jati itu ke jalur Musa Al-Kazim. Nah, jadi kita masalah kontra Ba'lawi ini dalam rangka meluruskan, bukan dalam rangka kebencian, bukan dalam rangka dengki apa gimana, bukan. Tapi karena mereka juga ada perendahan kepada kiai. Nah, nasab itu kan kalau dalam Islam dipelajari, diberitakan Rasul adalah untuk dipelajari untuk menyambung silaturahim. Rasul bersabda, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Nah, jadi bukan untuk disalahgunakan untuk rasis, radikal, sombong, takabur, merendahkan yang lain. Nah, makanya Kiai Said Akil Siraj dan para ulama-ulama NU yang punya silsilah ke Wali Songo tidak menyombongkan nasab-nasab tersebut. Ini di sini kita terpaksa membukanya supaya menyadarkan masyarakat kita, bukan dalam artian supaya menghormati karena nasab. Karena kemuliaan bukan dari nasab. Kemuliaan itu atas dasar takwa. Kalau silsilah kita pelajari, perintah Rasul fardu kifayah adalah untuk menyambungkan silaturahim dan juga untuk menjaga dan sejarah kita dan juga untuk menjaga iman dan takwa. Karena apabila leluhur kita baik, tentunya keturunan-keturunan ini harus mengetahui sisa leluhurnya untuk meneruskan perjuangan leluhur di masa berikutnya. Jadi sifatnya untuk menjaga tersebut, menjaga iman, menjaga Islam, menjaga nilai-nilai kebaikan, bukan buat disombongkan, kemudian menjual-jual nasab itu untuk dawir, merendahkan para kiai yang lain, sombong. Nah, itu merupakan penyalahgunaan nasab. Nah, jadi kami alhamdulillah bersyukur ada tokoh kita yang masih diberikan umur panjang sampai dengan umur 31, Kiai Said Akil Siraj. Ini luar biasa sekali karena beliau juga adalah keturunan Wali Songo, keturunan Sunan Gunung Jati Syarifiyatullah, dan jalurnya bukan ke Ba'lawi tapi ke jalur Al-Bukhari atau Makhdum Al-Bukhari An-Naqawi Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, ini adalah sisa jelas dan sudah kami sebutkan tadi, sehingga inilah contoh yang bisa menjadi figur bagi kita. Kita bisa mencintai karena keilmuannya dan juga karena nasabnya, tapi utama karena keilmuannya dan juga ketakwaannya, insya Allah. Jadi nasab itu bukan untuk disalahgunakan. Nah, justru kita perjuangan-perjuangan tadi untuk memberikan penyadaran bagi umat, jangan sampai mau ditipu oleh tokoh-tokoh yang hanya mengedepankan nasab tanpa akhlak yang baik, tanpa keilmuan yang baik. Mengaku cucu Rasulullah, padahal Rasulullah adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi malah menjual-jual nasab, tapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi, tidak sesuai dengan akhlak yang mulia dan tidak sesuai dengan keilmuan ulama. Malah jual-jual nasab, tapi dalam ceramah-ceramahnya suka caci maki, kata-kata kebun binatang dikeluarkan, mengajarkan ujaran kebencian, menteror orang lain, persekusi dan lain sebagainya. Maka kami pun dengan aliansi pecinta ulama Nusantara berniat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan kemudaratan atau kemungkaran yang ada, kita tolak dan kita mendukung ulama-ulama Nusantara yang lebih berhak dalam menjaga marwah umat Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin. Terutama dalam hal ini juga Kiai Said Akil Siraj yang sudah menjadi figur yang tepat untuk menjadi teladan bagi umat Islam Nusantara. Kurang lebih demikian dari kami. Kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.